Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aprilia Diana Kamila dengan NIM akhir 194 serta dua teman saya Desya Amanda dengan NIM akhir 175 dan Intan Cahyaningrum dengan NIM akhir 197. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi Al-Am fi Al-Quran guna memenuhi tugas ilmu tafsir. Yang pertama yaitu definisi ilmu tafsir. Secara etimologi, tafsir berasal dari wazan taf'il yang akar katanya berasal dari kata al-fasr yang mempunyai arti memaparkan, menjelaskan, dan memaparkan makna-makna yang rasional. Sedangkan secara kebahasaan, tafsir diartikan sebagai penjelasan atau al-iddah atau keterangan, al-tabyin atau al-bayan. Al-tafsir mengandung pengertian mengungkapkan arti atau maksud lafal yang sulit atau bisa dikatakan memunculkan arti yang terkandung di dalam setiap ayat Al-Quran. Ilmu tafsir adalah ilmu utama yang terdapat di Al-Quran karena menjelaskan kalimat serta huruf-huruf Al-Quran. Tafsir bertujuan untuk menjelaskan arti atau maksud ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia dan menjadi pedoman bagi tujuan diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya ada macam-macam kaidah ilmu tafsir. Ada beberapa macam kaidah ilmu tafsir, diantaranya kaidah Al-Quran yang artinya menafsirkan ayat Al-Quran dengan bantuan Al-Quran. Kemudian kaidah sunnah, pentingnya sunnah dalam menerangkan makna suatu ayat bisa dilihat dari fungsinya, apakah sebagai penjelasan atas hal-hal yang bersifat umum atau bayan mujmal atau mengkhususkan ayat yang bersifat umum atau bayan tahsis, atau bisa juga menjelaskan yang muskil atau bayan taudin. Kemudian kaidah berbahasa Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasanya. Lalu kaidah usul, ketika ingin mengistimbatkan hukum dari ayat-ayat Al-Quran, maka seseorang mufasir harus mengetahui kaidah am dan khas, mantuk dan mafhum, serta mutlak dan muqayyad. Dan yang terakhir yaitu kaidah ilmu pengetahuan. Faktor pengalaman dan perkembangan ilmu pengetahuan bergantung pada keahlian seorang mufasir. Pengertian al-am. Al-am menurut bahasa ialah bentuk isim fa'il dari lafadz am yang mempunyai makna melingkupi serta mengandung. Lafadz am juga memiliki arti merata atau yang umum. Sedangkan secara istilah, lafadz am diartikan sebagai lafadz yang difikirkan dalam bahasa untuk menyatakan suatu makna tersendiri yang dapat dimasukkan dalam suatu kategori yang tidak terikat pada suatu bilangan tertentu. Lalu ada tahsis al-am. Tahsis al-am mempunyai arti meringkasnya lafadz atau sebagian objek-objek universal yang ada di dalam al-am, atau menolak lafadz al-am secara umum dan ingin sebagiannya ditentukan dari pokok bahasanya. Selanjutnya ada konsep al-am. Di dalam konsep al-am terdapat hal yang membedakan antar sesuatu umum ataupun mutlak. Yang pertama, subjek umum mencakup seluruh lafaz tak tentu tanpa ditetapkan pada satu lafaz tertentu. Yang kedua, lafaz yang umum juga tidak mempunyai bentuk ganda atau ishtarak. Yang ketiga, subjek mutlak ditetapkan pada lafaz tanpa memandang maknanya tunggal atau jamak. Selanjutnya ada klasifikasi al-am. Am sumuli atau umum sumuli adalah semua lafaz atau kata-kata yang digunakan, dihukum, dan diterapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan am badali atau umum badali adalah lafaz yang dihukumkan, digunakan, dan berlaku bagi setiap individu atau pribadi. Selanjutnya ada pembagian am. Am yuradu bihi am adalah am yang menghilangkan kemungkinan untuk bisa dikhususkannya. Yang kedua, am yuradu bihi khusus adalah adanya kata am yang disertai dengan qarinah yang meniadakan maksud umum dan menerangkan maksud am itu adalah sebagian dari satuannya. Yang ketiga, am mahsus, yaitu am mutlak atau am yang khusus. Am macam ini tidak diikuti dengan qarinah yang menghilangkan keumumannya.
Selanjutnya ada bentuk dan macam am. Macam-macam am yaitu ada dua. Yang pertama, umum syumuli, memiliki seluruh kata yang digunakan, dihukum, dan juga digunakan untuk semua orang. Yang kedua, untuk sebuah kata yang digunakan dan dihukum serta bertindak seperti pribadi. Kemudian ada bentuk-bentuk am, ada 4. Yang pertama yaitu kata benda dengan satu arti bersama alif dan lam. Yang kedua, kata benda yang mengandung makna jama' atau keseluruhan, dijelaskan dengan alif dan lam atau idhofah. Yang ketiga, kata benda yang artinya masih belum pasti. Dan yang terakhir, huruf la naif yang melambangkan nama nakiroh. Selanjutnya ada implementasi al-am dalam masalah kontemporer. Fatwa MUI mengenai air tahun 2010 nomor 2 muncul fatwa karena pertama, perkembangan teknologi membuat daur ulang yang mulanya dari limbah bercampur kotoran serta benda najis yang mengubah kemutlakan air. Penggunaan air daur ulang di masyarakat semakin meningkat karena pesatnya peningkatan kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk, laju urbanisasi, dan perkembangan industri, serta menurunnya kualitas sumber air. Saat ini tidak ada standar halal yang seragam untuk penggunaan air daur ulang, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaannya. Oleh karena itu, nampaknya perlu dikeluarkan fatwa penggunaan air daur ulang sebagai pedoman. Cara mensucikan air yaitu dengan thariqat al-naz, thariqah al-mukasaroh, dan thariqah taghir. Yang terakhir ada taksis khos. Taksis khos merupakan bentuk dasar suatu kata kerja yang secara linguistik pasti atau khusus, dan istilahnya merupakan suatu kata yang tidak boleh mempunyai lebih dari satu makna, sehingga makna yang dimaksud dengan kata khosin adalah makna khusus yang diwarnai dengan makna umum. Taksis adalah bentuk masdar dari khossoso, artinya khos, menurut etimologis berarti memutuskan atau mengkhususkan. Selain itu, mengenai terminologi, arti, dan aturan pengucapan am telah dipersingkat di beberapa unit. Fungsi taksis adalah untuk menentukan makna pengucapan lengan yang menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan sebagai undang-undang. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.